Selamat siang teman-teman. Kami akan berbagi informasi mengenai proses fermentasi pakan ternak. Fermentasi ini adalah sebuah proses amonisasi terhadap bahan pakan ternak supaya bertahan lama dan kandungan nutrisinya yang terdapat pada pakan ternak bisa disimpan dalam jangka waktu tertentu. Saat ini bahan pakan ternak yang kami pesan dari sebuah perusahaan distributor di Kabupaten Wonogiri telah tiba, yaitu berupa ampas jagung, kulit kopi, dan onggok ataupun ampas singkong yang sudah dikeringkan yang totalnya sejumlah 3 ton. Pakan ternak yang kami fermentasi ini nantinya bisa diberikan kepada hewan ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, dan kambing. Fermentasi ini kami lakukan dengan tujuan supaya saat menyimpan pakan ternak yang tersedia dalam jumlah cukup banyak dapat bertahan lama tanpa mengurangi kandungan nutrisi yang ada pada pakan tersebut. Sehingga hal ini sangat membantu bagi kami untuk memberi pakan hijauan atau serat di saat musim kemarau maupun musim hujan. Kami berpendapat bahwa dibandingkan dengan pakan alami yang kita berikan secara langsung, seperti hijauan kepada kambing maupun sapi, pakan fermentasi mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya adalah dapat memperbaiki sistem pencernaan pada hewan, mampu meningkatkan produksi daging terutama pada kambing PE Brigon maupun Jawa Randu, juga membuat ternak dapat cepat gemuk atau bertambah bobot secara alami dan sehat. Pakan fermentasi ini juga dapat disimpan sesuai dengan kebutuhan, dalam artian sisa dalam waktu jangka yang cukup lama, sehingga 6 bulan atau lebih. Juga pakan fermentasi itu dapat mempercepat pertumbuhan karena terdapat nutrisi penambah nafsu makan. Bahan fermentasi ini yang kami lakukan terdiri dari ampas jagung, kulit kopi, kemudian onggok ataupun ampas singkong yang sudah dikeringkan, kemudian dicampur dengan P4 probiotik, lalu masih ada lagi booster, kemudian saus, garam, dan tetes tebu. Selain itu, manfaat fermentasi tadi juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh hewan, kemudian menjadi lebih rendah kolesterol, juga dapat mengurangi amonia ataupun bau kotoran hewan. Kotoran ternak juga bisa diolah menjadi pupuk yang memiliki kualitas lebih unggul dibanding kotoran hewan yang tidak diberi pakan yang difermentasi dulu. Kemudian urin hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai biogas alami sehingga pemeliharaan hewan lebih mudah. Pemberian pakan fermentasi terhadap hewan, khususnya kambing, berpengaruh sangat signifikan. Hal ini terlihat pada kualitas daging kambing serta harga jual yang mengalami peningkatan cukup besar. Kualitas kambing yang semakin baik akan berbanding lurus dengan harga jualnya, sehingga
mampu untuk mendongkrak omset penjualan ternak kambing. Nah, saat ini bahan-bahan fermentasi sudah kami turunkan, sudah kami campur dengan komposisi ampas singkong 60%, ampas jagung 20%, kemudian masih ada lagi ampas tahu 5%, yang 5% lagi adalah kulit kopi. Perbandingan komposisi kulit kopi dalam fermentasi ini memang lebih sedikit persentasenya karena kulit kopi mempunyai serat yang tinggi sehingga tidak disarankan diberikan hewan secara langsung dalam pengertian yang tidak difermentasi dahulu. Saat ini bahan-bahan fermentasi tersebut sudah kami campur, sehingga selain dicampur nanti akan diberikan cairan yang berupa tetes tebu, kemudian probiotik, kemudian mineral, kemudian booster, juga garam secukupnya dan mineral. Dengan maksud bahan pakan ternak yang kami fermentasi akan memiliki nutrisi yang lebih baik dibandingkan jika diberikan secara langsung. Bahan-bahan ini kami berikan bahan-bahan seperti tadi yang kami sampaikan berupa booster, kemudian tetes tebu, kemudian probiotik, garam, dan mineral itu kami campur dengan air terlebih dahulu dengan perbandingan tertentu sehingga bahan fermentasi akan menjadi lembab ataupun basah di atas 50%. Memang cukup ribet bagi peternak yang tidak terbiasa melakukan fermentasi, apalagi di wilayah kami yang berlokasi di Kabupaten Karanganyar. Biasanya warga lokal yang memiliki ternak, meskipun bukan peternak, tetapi mereka memelihara hewan sebagai sambilan berkebun ataupun mengerjakan sawah. Jarang sekali mereka yang melakukan fermentasi. Alasannya adalah karena memang terlalu rumit dan membutuhkan banyak waktu. Nah, fermentasi ini juga kami lakukan dengan maksud agar warga sekitar secara bertahap mau melakukan cara ini dengan maksud agar hewan-hewan mereka lebih unggul dan lebih cepat berkembang sehingga harga jualnya pun juga dengan sendirinya akan naik. Bahan-bahan ternak yang kami fermentasi masih terus kami campur, dan setelah ini nantinya akan kita masukkan dalam sebuah drum yang cukup besar dan akan ditutup rapat dengan dikunci sehingga baru bisa diberikan kepada ternak setelah fermentasi ini berjalan 5 atau 6 hari. Bahan-bahan fermentasi masih terus kami aduk, dan sekarang sudah bahan fermentasi
fermentasi ini sekarang sudah kami masukkan ke dalam sebuah drum, dan kami akan padatkan supaya hasil fermentasi lebih baik. Dan diupayakan setelah dimasukkan dalam drum tidak boleh ada udara yang masuk, sehingga hasil fermentasi akan tetap terjaga. Jika udara yang masuk nanti akan mempengaruhi dengan hasil fermentasi. Sebenarnya tidak harus dengan drum, jika memang tidak ada drum bisa juga dimasukkan dalam sebuah plastik yang bisa diikat, sehingga dengan demikian juga akan mengurangi udara yang masuk dalam kantong plastik tersebut. Demikian informasi yang dapat kami bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan kami akan terus memberikan informasi-informasi lain yang sekiranya kami anggap bernilai dan ada manfaatnya buat teman-teman atau minimal sebagian teman-teman. Terima kasih, salam dari kami, selamat siang.